Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah, kelas A, Prodi Bimbingan dan Konseling dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas cara berkomunikasi efektif dalam mata kuliah keterampilan komunikasi. Cara berkomunikasi efektif terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu memberikan perhatian penuh kepada lawan bicara. Jika pendengar kita merupakan salah satu skala prioritas, maka ada baiknya kita berusaha untuk meluangkan waktu untuk berbicara. Kita beri perhatian penuh terhadap lawan bicara. Sedapat mungkin kita menghindari perhatian kita terpecah karena kita memikirkan hal yang lain. Yang kedua yaitu mengakui pikiran, gagasan, atau perasaan orang lain terlebih dahulu. Maksudnya adalah perlihatkan kesiapan kita untuk mendengarkan dengan menyadari dari pikiran, gagasan, dan perasaan orang lain. Pemberian komentar mengindikasikan bahwa kita menyadari validitas perasaan orang lain. Yang ketiga yaitu berbicara dengan pelan. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, maka kita harus berbicara dengan pelan. Tidak perlu keras-keras dan tidak terburu-buru dan memahami apa yang menjadi maksud dan tujuan kita berkomunikasi. Kita dapat melakukannya melalui uji penafsiran tentang apa yang dikatakan oleh orang lain. Jika orang yang bersangkutan tidak menginginkannya, maka kita jangan memberikan pendapat. Yang keempat yaitu memberikan pertanyaan terbuka. Pertanyaan dapat diberikan ketika kita memerlukan pertolongan saat merasa tidak mengerti dengan apa yang dibicarakan. Yang kelima yaitu memberikan pendapat. Hal ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan apakah orang yang bersangkutan memiliki keinginan atau mendengar pendapat kita atau tidak. Caranya adalah memberikan pertanyaan terbuka yang relevan dan biasanya dimulai dengan apa, bagaimana, tolong jelaskan, atau gambarkan. Yang keenam yaitu menggunakan referensi yang dikenal. Maksudnya adalah mempelajari tentang latar belakang profesional, hobi, gaya hidup, keluarga, dan lain-lain dari lawan bicara. Caranya adalah dengan menggunakan metafora dan bercerita yang menghubungkan berbagai konsep dengan pengalaman hidup mereka. Yang ketujuh yaitu menanyakan umpan balik. Komunikasi adalah tentang berhubungan dengan orang. Sangat dimungkinkan kita dapat melakukan kesalahan. Memikirkan tentang berapa banyak orang berbicara tentang diri mereka sendiri dan bukan tentang orang yang mereka ajak bicara. Yang kedelapan yaitu menunjukkan rasa hormat terhadap nilai-nilai yang dimiliki lawan bicara. Melakukan beberapa penelitian dasar dengan cara melihat kembali pernyataan atau tujuan individu atau organisasi dan lain-lain untuk melakukan perspektif orang yang bersangkutan tentang dunia. Kita harus bisa memastikan bahwa berbagai gagasan yang kita miliki sesuai dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh orang lain. Yang kesembilan yaitu mengekspresikan diri sendiri ketika bersikap terbuka dengan orang lain. Ketika kita bersikap terbuka dan jujur dengan orang lain, maka kita juga terbuka pada berbagai cara berkomunikasi yang berbeda dan mengetahui bahwa orang lain juga membutuhkan keterbukaan yang sama. Bersikap terbuka dengan orang lain dapat memudahkan kita dalam mengekspresikan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan kepada orang lain. Seleksi yang tepat. Meskipun begitu, potensi tidak diterimanya pesan dengan baik oleh orang yang kita tuju juga sangat besar. Jika kita melihat reaksi yang tidak sesuai, maka kita bisa dengan segera mengidentifikasi sumber kesalahpahaman dan menyatakan kembali pesan yang ingin kita sampaikan dengan cara yang dapat diterima oleh orang yang bersangkutan. Selanjutnya, melakukan koreksi dengan segera ketika melakukan kesalahan dalam berbicara. Terkadang, kita membuat pernyataan yang membuat kita menyadari dengan segera bahwa terdapat kesalahan dan pemikiran kita.
Yang harus kita lakukan adalah jangan mengingkari kesalahan yang telah kita buat, namun segera mengakui dan memperbaiki kesalahan sesegera mungkin. Berikutnya yaitu memberikan perhatian kepada berbagai petunjuk yang dibutuhkan untuk menjelaskan apa yang menjadi maksud kita. Nah, ketika berinteraksi dengan orang lain, maka kita akan menerima berbagai pertanyaan yang kerap kali menstimulasi pemikiran hingga kita melihat perbedaan apa yang menjadi tujuan kita dengan perspektif orang lain. Untuk itu, kita harus fokus dengan berbagai petunjuk yang dibutuhkan guna mendukung penjelasan yang kita sampaikan. Berikutnya yaitu bersikap sabar ketika mendengarkan orang lain. Ketika harus sabar mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang lain, caranya adalah dengan menghindari melakukan prediksi terhadap apa yang akan dikatakan oleh orang lain dan tetap fokus pada apa yang sedang dikatakan oleh orang lain. Melakukan prediksi dapat mengarahkan kita pada kesalahan dalam memberikan respon. Hal ini dapat menimbulkan kesalahpahaman yang tidak perlu. Selanjutnya yaitu mengingat percakapan sebelumnya. Mengingat dan memanggil kembali berbagai informasi yang kita simpan sebelumnya adalah salah satu elemen penting dalam komunikasi intrapersonal. Ketika berkomunikasi, ada baiknya kita tetap mengingat apa yang telah kita komunikasikan sebelumnya, agar komunikasi yang terjalin dapat berjalan kesinambungan. Semakin banyak yang dapat kita ingat tentang isi percakapan sebelumnya, maka kita akan dapat berkomunikasi secara lebih baik dan percakapan selanjutnya. Selanjutnya, berusaha untuk mengendalikan emosi ketika berbicara sesuatu hal yang sangat penting. Nah, tidak seorang pun dapat berbicara tentang hal-hal yang penting atau hal-hal besar jika mereka merasa rentan secara emosi dan marah. Rasa marah dapat menyembuhkan informasi dan merangsang energi yang dapat digunakan secara positif. Adalah penting untuk memahami emosi orang lain seperti rasa sakit, frustasi, kehilangan, dan lain-lain. Ketika membicarakan topik tertentu yang mungkin dapat memancing emosi, maka kita harus berhati-hati dengan penggunaan bahasa, kalimat, serta kata-kata yang kita gunakan. Itulah tadi sedikit penjelasan dari saya tentang cara berkomunikasi efektif. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.